Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa ke-14, 7 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Sri Wahyuni dari Paroki Santo Andreas Tidar, Malang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Sikat dimanapun Anda berada. Semoga hari ini hidup kita dipenuhi rahmat Tuhan sehingga kita dapat memberikan atau membahagiakan orang yang di sekitar kita. Mengapa saya mengawali dengan kata bahagia? Ya, kita ini pengikut Kristus. Sejatinya hidup kita sudah bahagia. Karena Kristus sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Kristus sudah rela mengorbankan dirinya atau nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Hari ini Yesus mengingatkan melalui pengajarannya kepada murid-muridnya bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yesus memberi kuasa kepada para murid untuk bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyucikan orang kusta, dan mengusir setan. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah bahagia, apakah kita rela dan mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain? Berbagi kebahagiaan bukan berarti sama-sama tertawa. Berbagi kebahagiaan bisa jadi seperti yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya untuk pergi dengan riang, tidak membawa uang, pakaian tambahan, atau sandal.
Yesus memerintahkan murid-Nya dengan hati yang murni dan harus percaya bahwa apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan akan disediakan bagi mereka. Saya bertanya-tanya, apakah murid Yesus akan heran, terkejut, atau cemas ya saat mendengarkan perintah Yesus itu? Biasanya kalau orang mau berpergian atau melakukan suatu perjalanan atau tugas, bukankah harus menyiapkan segala hal, segala macam? Nah, ini murid Yesus tidak boleh membawa apa-apa. Sekarang balik ke hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sudah berbahagia. Yesus sudah memberikan kita kemampuan untuk menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Mungkin menyembuhkan hati yang terluka. Bukan pakai uang atau harta benda kita, tetapi dengan kehadiran kita untuk menghibur orang yang terluka. Atau kehadiran kita untuk menghibur orang yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, atau kesepian. Kehadiran kita mungkin tidak banyak berkata-kata, mungkin tidak banyak memberikan uang, bekal, atau mungkin kebutuhan, tetapi kehadiran kita yang diterima dan kita mau memecahkan diri kita untuk berbagi hidup pada orang lain, bisa jadi kita sudah membawa berkat bagi orang yang kita kunjungi. Bukan berarti mengulurkan tangan membantu dengan kehadiran kita lewat senyum kita, hati yang tulus, mendoakan orang yang memerlukan doa atau menitipkan doa pada kita. Bisa jadi kita sudah menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Maka itu saudara, mari bermurah hati dengan kehadiran kita melalui senyum, tawa, cinta, perhatian, karena tidak ada hadiah yang lebih bermakna selain ketulusan hati. Hal ini tentu tidak bisa diukur atau dihitung secara matematika atau keuangan, tetapi apa yang telah kita bagikan kepada sesama dengan hati tulus. Dan tentunya dengan kehadiran kita ada hadirat Tuhan bagi sesama. Harapannya kita jadi berkat dan Tuhan semakin besar di dalam hati dan hidup kita serta orang yang kita kunjungi. Semoga demikian. Amin.